Hai, ketemu lagi dengan Mafid di sini. Assalamualaikum. Apa kabar semua kawan? Sekarang kita lagi ada di peternakan puyuh. Nah, kita mau ke dalam nih, mau ketemu sama pemiliknya. Kebetulan ini yang punya masih anak muda. Yuk kita masuk yuk. Kita nanya-nanya. Kita mau tahu nih. Karena yang punya ini baru pengusaha bocil. Kita pengen lihat kayak apa suasananya di dalam. Nah, pakai masker dulu. Ini puyuhnya ada banyak. Assalamualaikum Mas. Nah, ini yang punya guys. Mas, namanya siapa? Muhammad Ali Dafa. Ini namanya Mas Dafa. Mas Dafa ini yang punya peternakan puyuh. Mas, kalau boleh tahu ini ada berapa banyak ini? Ada berapa ekor? Totalnya 5.000. Ada 5.000. Nah, ini kalau bertelur ini tiap hari mesti bertelur tak, Mas? Setiap hari. Oh, setiap hari mesti bertelur. Pasti. Kalau dari 5.000 ini mesti telur semua atau ada yang nggak bertelur? Perkiraan satu hari bisa 40, kurang lebih 30-40 kilo. Dari 5.000 ini. 5.000. Terus ini kayak apa namanya? Ini maksudnya masa produktifnya puyuh. Ini sampai berapa lama bisa bertelur? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun nanti puyuh itu udah nggak bertelur, yang dinamain akhir. Nah, terus kalau di akhir itu kalau sudah nggak bertelur dikemanain barangnya? Bisa dijual, Oh, gitu. tapi di luar Madura lah. Kalau Mas- di Madura nggak ada peminat. Aduh, ya Allah, bentar. Saya kesini aja ya biar kelihatan ya sama kamera. Mas Dafa, kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama ini dirintis usahanya? Perkiraan udah 6 bulan lebih. 6 bulan. Mas Dafa, kalau boleh tahu ini usia berapa sih kok sudah punya usaha sendiri? 20. 20 tahun, kawan. Ini 20 tahun sudah punya usaha kayak begini. Usahanya nih besar loh. Ada 5.000 ekor burung puyuh. Nah, ini kalau boleh tahu disuplai kemana aja nih? Suplai seluruh Madura. Seluruh Madura. Ya, seluruh Berarti kalau 30 sampai 40 kilo itu langsung dikirim atau gimana itu? Ya sekarang dulu ngirim, sekarang udah ada yang ngambil lah. Oh, berarti sekarang nggak usah kirim Terus lagi. dikirim lagi. Oh, gitu. Mas, ini nih awal mulanya kenapa sih kok berpikir pengen ini puyuh? Masalahnya kan kalau di daerah sini di Madura kan jarang ya orang mau pelihara puyuh gitu loh. Kenapa kok bisa milih puyuh gitu? Karena itu yang dicari, yang jarang daripada yang Sudah banyak peminat. ya. Nah, karena apa ya, puyuh apalagi satu, kita musuhnya nggak banyak kayak telur Ayam ya. Nah, telur puyuh kan musuhnya hanya dikit kalau di wilayah Madura lah. Mas, ini nih tiap hari ada yang mati nggak sih? Tergantung perawatan. Begitu. Ini makannya apa ini? Konsentrat atau apa ini? Konsentrat. Oh, konsentrat aja. Ini kalau boleh ini apa namanya telurnya nih? Nah, bisa disut telurnya. Oh, banyak ya. Kalau ngambilnya lewat mana ini, Mas? Kita buka. Oh, gini. Nah, ini loh telurnya. Fresh from the oven. Aduh. Banyak ya. Berarti tiap hari itu pasti nelur ya? Pasti. Oh, pasti nelur. Tapi puyuh sensi lah intinya. Kenapa? Puyuh, Sensinya kenapa? puyuh kadang kalau hujan, puyuh tuh sensi kadang ada hujan sama apa, akhirnya kan sensi kayak puyuh ini nggak bisa apa ya, penting dikit-dikit keramaian lah. Oh. Keramaian. Jadi Terus dia kalau bisa apa? Emangnya kalau rame dia kenapa? bisa mati jadi nggak apa? telur. Oh, begitu. Oh, jadi puyuh ini memang perlu ketenangan. Ini makanya tempatnya kan memang agak jauh ya dari apa namanya pemukiman. Jadi ya mungkin karena begitu. Karena dia tuh kalau misalkan tempatnya ramai dia nggak mau bertelur begitu. Mas Dafa, emangnya apa sih Mas Dafa kan masih muda nih, berarti Mas Dafa baru lulus SMA langsung
langsung ini ya usaha sendiri ya. Iya. Motivasinya apa sih Mas? Karena kan anak seumuran Mas Dava ini masih sukanya main ya. Kok bisa-bisanya gitu loh berpikiran sampai mau punya usaha sendiri, apa sih Mas? Karena satu didikan dari orang tua yang apalagi di zaman sekarang kita semua hanya main, takutnya ke apa ya, Hal-hal yang nggak ini ya, ya. yang nggak diinginin Iya, sama orang tua iya, lah. iya, benar. Ini loh mungkin untuk para pemirsa yang masih muda ya. Jadi kita nggak usah nunggu kita ini sudah berumur gitu loh baru mau usaha. Ini aja Mas Dava masih umur 20. Karena memang orang tuanya Mas Dava ini seorang pengusaha ya. Orang tuanya ini punya beberapa tambak juga seperti itu. Nah, dan kebetulan Puyuh ini memang dihandle Mas Dava. Jadi yang rintis mulai dari ya beli apa namanya burungnya, kandangnya semua itu ya memang Mas Dava sendiri seperti itu gitu. Mas, tapi kalau dari ini ya nggak kayak ayam ya. Kalau ayam tuh kena angin dikit kan cepat mati. Berarti ini untuk ketahanan hidupnya tuh lebih ini ya, lebih kuat ya. Sebenarnya Puyuh gimana ya? Sebenarnya Puyuh tuh santuy lah cara kita Sebenarnya ngerawat gampang ya, ya, ngerawatnya gampang gampang ya. daripada ayam. Kalau ayam mati lampu, blower mati, stres sudah. Puyuh pasti ayamnya pasti mati. Kalau Puyuh tidak perlu kayak kipas terlalu banyak, enggak. Tapi kita harus nimbangin, lihat suhunya berapa, terus tapi ya gitu. Puyuh sensi lah intinya, nggak bisa dikit-dikit atau ganti pakan atau Ini minuman nih lah. Mas, apa namanya? Puyuh ini sudah siap telur atau apa dulu waktu pertama Enggak, mulai dari bayi kan, mulai dari bayi. Jadi ini mulai pelihara mulai dari kecil. Dari kecil. Oh, ini belum 1 tahun nggak belum berarti ya? Belum. Oh, nanti kalau 1 tahun itu memang sudah maksudnya untuk kualitas telurnya sendiri sudah berkurang, dia Pasti mengurangi. Oh, murah. begitu. Di angka umur 10 bulan, umur Sudah 10 bulan berkurang ya? pasti berkurang. Apa kelihatan dari Puyuh tuh udah hanya nafsu makan aja yang paling tinggi. Telur nggak mungkin telur. Kalau ini puyuh ini satu puyuh bertelurnya satu atau maksudnya sekali bertelur dia langsung keluar banyak gitu kayak ular. Enggak. Satu dua paling begitu. banyak 3 lah satu Puyuh Oh, satu puyuh itu dalam 1 hari. dari 1 hari 3. Ini nggak perlu pakai itu ya Mas ya? Apa? Nggak usah pakai kayak suhu udara atau apa enggak ya? Itu Iya. blower aja ya. Suhu itu kita perlu kayak digital suhu harus perlu punya kayak pengecekan air, kita harus punya pH. Karena gitu. apa? Puyuh nggak bisa sekedar ngasih air enak kayak airnya PDAM kan takutnya pH-nya berapa kayak manusia lah. Terus Puyuh airnya itu pakai air apa itu? airnya air sumur tapi Air sumur. kita dipakai apa prebiotik biar tambah air itu bagus kualitasnya. Oh, berarti airnya juga masih dikasih obat begitu Iya. ya? Oh, ya. Mas, kalau harga puyuh itu sama kayak harga telur ya? Nah. Harga telur puyuh itu sama kayak ini enggak? Kayak telur ayam. Kan telur ayam tuh harganya kan memang naik turun ya. Nah. Kalau puyuh gimana? Sama enggak kayak itu? Telur Puyuh kalau di wilayah semua ya di Indonesia nggak ada kata turun tuh nggak ada, adanya pasti kenaikan di harga. Apalagi Puyuh tuh untungnya Puyuh tuh enaknya apa, pakan naik harga Puyuh telurnya pasti naik, nggak mungkin turun. Jadi jarang ya untuk turun ya, Ya. mesti trennya itu naik ya. Oh gitu. Kalau sekarang nih harga telur puyuh berapa itu? Harga Puyuh di wilayah anggap Madura masih dikatain wilayah Surabaya kan, dihitung Surabaya itu sekarang 33 1 kilo. 1 kilo. Terus 1 kilo isi berapa kayak begitu? Kalau punya saya sendiri 1 kilo itu macam-macam kan, ada yang kadang isi 100. Kalau di saya enggak 190 lah. Oh, gitu. Paling- Karena besar-besar ya? Iya besar-besar. Oke, Besar lah. begini. Mas, ini dulu apa namanya? Kalau beli kayak begini. Nah, Kalau beli per ekornya dulu waktu masih kecil tuh harga berapa puyuhnya kayaknya? 2.500. 2.500. Oh, Berarti kali 5.000 ekor. Nah, Berapa itu berarti? 1.000-nya 2,5 juta kaliin 5 berarti. 5 namanya
ini 12 juta. 500. 12.500.000 ya. Ya. Jadi modal awal ya, belum Ya. sama kandang-kandang dan Kandang. sebagainya ya. Jadi ini yang mau beternak puyuh kurang lebih ya modal ya mungkin 20 jutaan lah ya Mas Dava ya. Kalau per 1.000-nya kita itu bisa ngikir lah. Kalau masalah mau ikut kemitraan di Madura bisa. Jadi Mas Dava sekarang ini buka kemitraan. Ah. Jadi kalau misalkan ada pemirsa di sini yang pengen beternak puyuh juga bisa ngubungin, nanti bisa ini ke saya, info ke saya bisa kasih nomor teleponnya Mas Dava. Jadi Mas Dava bisa ngasih kemitraan. Kalau kemitraan gimana Mas Dava? Sistemnya seperti apa? Sistemnya penting ya, kita gini, kayak kandang ya harus beli ke kita kan, kandang Oh sama ininya ya, ininya ya. kandang Oh. sama pakan Puyuh. pakannya puyuh kan, Sama puyuhnya juga. ya sama puyuhnya. Terus kita ke pelanggan pasti kan memberikan pelayanan yang terbaik kan. Oh jadi hasil ininya nanti Mas Dava yang Oh ambil iya, telurnya. ngelola kayak telur orang masih bingung. Wah Mas mau jual kemana saya telurnya? Iya. Jangan Gak usah takut, bingung. jangan bingung. Jadi Karena telurnya nanti Mas kita Dava udah yang- menyiapkan di wilayah-wilayah mana kita ambil telurnya, kita yang ngirim, tinggal ngirim. Karena terus terang saat ini nih Mas Dava ini sampai kekurangan stok telur gitu loh. Dari saking banyaknya, karena memang yang di cover tuh mulai dari Madura ya, mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb gitu. Nah ini berarti itu mereka cuma sedia tempatnya aja ya Mas Dava ya. Sedia tempat lah. Intinya per 1.000-nya kita perlu biaya kan. Kalau orang mau nanya berapa Mas sih kalau kita pelihara per 1.000-nya? Berarti minimal 1.000 ya Mas Dava ya. Nggak apa-apa di bawahnya 1.000 pun nggak apa-apa. Kita bawah 1.000. ngitung nanti per puyuh. Ekor, per puyuh. Kandangnya kalau kandang hanya kandang pembesaran. Kalau kandang pembesaran buat sendiri nggak apa-apa. Kandang Kalau pembesarannya kayak begini beda, maksudnya. kandang pembesaran masih di Oh yang belakang. kecil itu ya, Ya. yang kecil. Oh. Kandang pembesaran. Nah, terus kalau ini kandang udah siap telur lah. Kalau kandang ini Sudah siap bertelur ya. per 1.000-nya sementing kan harga puyuh 2 juta sekarang loh. Kalau sekarang 2.700 kali 1.000 2.700.000. Kandangnya 2.600.000 itu udah set sama tempat air, tempat makan lah semua udah tinggal Sudah dia pakai, masuk. siap pakai. Terus kayak ya modal perkiraan awal lah 5 jutaan. 5 juta, perkiraan lah 8 juta sama siap kayak beli pakan Dan sebagainya. lah itu. Terus Mas, ini nih apa namanya sehari habis berapa pakan sih Mas? Berapa kilo? Sehari itu kita bisa ngabisin di 100 kilo pakan. 100 kilo. Itu per kilonya berapa? Per kilonya sekarang di harga 8.000. 8.000. Ini berarti kalau 1 bulan nih Mas, 1 bulan satu hari habis berapa? 10 kilo. 100 kilo 100 kilo satu hari. Iya. Terus satu hari menghasilkan telur 30 sampai 4 kilo, 40 kilo. Itu kalau 40 kilo, 1 kilo taruhlah harga 30 berapa tadi? Taruhlah 30 ya. 30. 30 40. 30 kali 40. Berarti 1.200.000 kan? Ya. 1.200.000 ya. Terus pakannya itu 100 kilo berapa Mas? 100 kilo kena 800.000 800. Berarti keuntungan 400.000 per hari. hari. Itu Mas Dava dibantu berapa karyawan? Dibantu ya sekarang enggak repot, hanya 1 karyawan udah cukup. Insya Allah kan kita masih ada pengembangan lah, pengen mau nambah puyuh, kita hanya apa ya, cari ilmunya dulu di 5.000. Kalau kita langsung mau buka punya banyak. bisa lah, tapi takutnya resikonya dong yang tinggi. Oh berarti ini sehari itu bersih kurang lebih 400.000 ya Mas? 400.000. 400.000 kali 30 hari. Iya. 12 juta. 12. Anak sekecil ini penghasilannya 12 juta. Coba Mas Dava punya pacar belum? Jangan ditanya.
Oh, pacarnya ada banyak ternyata. Jangan Sudah ditanya. sudah tidak ada lowongan ya pemirsa ya. Jadi yang mau ini kenalan sama Mas Dava, mohon maaf, Mas Davanya sudah banyak pacarnya. Maklumlah anak kecil, penghasilannya 12 juta. Ini belum, dia juga pegang pakan ternak, ada pakan udang dan sebagainya Mas Dava itu. Jadi usahanya Mas Dava nggak cuma ini aja. Jadi mohon maaf untuk para netizen yang masih mau ini, tadinya mau kenalan sama Mas Dava, langsung nggak jadi. Mas Dava, ayo kita ini jalan ke situ. Aku pengen lihat di situ. Oh, ini karyawannya ya. Ayo kenalan sama ini, sama masnya. Mas dari mana? Oh, Cianjur. Oh, Cianjur. Sudah berapa lama kerja di sini? Baru beberapa hari. Oh, berapa hari? Loh, kenal Mas Dava dari mana? Sebelumnya dulu pernah tinggal di Surabaya. Oh, Sebelumnya udah kenal. sudah kenal gitu. Oh, gitu. Mas siapa namanya? Andi Gunawan. Mas Andi Gunawan nih, salam dari orang Cianjur. Barangkali yang nonton ya orang Cianjur nih, barangkali ada yang kenal sama Mas Andi Gunawan. Salam dulu Mas sama ini, sama orang tuanya, tetangganya. Barangkali ada yang nonton. Salam dari Mas Andi, bukan salam dari Binjai loh ya. Salam dari Cianjur. Mas Andi bagian apa Mas Andi? Ya biasa bantu-bantu. Oh, bantu-bantu ya. Ini ngambilin telur begitu ya. Motor, nasi pakan. Ini kenapa telurnya belum diambilin sekarang? Karena sebelumnya malam udah diambil. Oh, gitu. Oh, ini berarti emang nggak diambil yang sekarang. Nggak diambil. Tapi kan apa? Ini sisa lah. Sisanya dari tadi malam. Oh, biasanya puyuh ini nelurnya malam apa ini? Waktu peneloran tuh dari jam 4 sore sampai malam, sampai jam 12. Di atas jam 12 malam nggak mungkin telur Bertelur. lagi. Nggak Oh, mungkin. begitu. Oh, berarti ini sisa kemarin Nah, telurnya. Oh, tapi ini nih enggak, maksudnya lama begini nih enggak ini Mas, enggak pecah atau busuk Enggak. gitu kelamaan. Apa ya, mampu bertahan telur puyuh tuh jangka 1 minggu. Oh, gitu. 1 minggu. Wah, 1 minggu tuh masih kurang lah, 2 minggu aja nggak busuk ke pelanggan. Oh, gitu. Tapi enak ya. Masalahnya telur ini mungkin karena kecil, jadi untuk pecah itu ini ya jarang ya. Jarang. Tapi jarang. tergantung kualitas kita ngasih pakan sebenarnya telur itu. Oh, gitu. Karena kulitnya memang relatif lebih tebal ya daripada ini ya, ayam. Ayam. Ya? Oh. Karena puyuh tuh intinya kalau puyuh kadang kita ngasih pakannya bagus, kita kayak apa ya, puyuh tuh peliharaannya kayak lah intinya kucing. Kalau kita pelihara kucing gimana, kayak ngasih hati ke kucing kan. Jadi memang harus tahu, intinya harus tahu bahasa puyuh. Iya. Bahasa puyuh. Terus Bahasa puyuh. puyuh kan apa ya, kayak Bung puyuh, iya kan. telur ya, puyuh tuh kadang ada yang banyak. Minggu kemarin kita kena musibah, telurnya puyuh tuh gampang pecah. Itu karena apa itu? Dari jenis makanannya yang diganti atau apa itu? Bukan jenis pakannya yang ganti. Masalahnya puyuh tuh nggak bisa makan 2 kali sehari atau sampai 3 kali. Kadang orang itu pengen gini, pengen cepat besar puyuh. Dikasih makan banyak. Banyak. Sebenarnya enggak. Puyuh itu cukup 1 kali di pagi hari. Masalah apa? Karena biar punya tenaga untuk di sore hari untuk bertelur. Oh, jadi itu tipnya dari Mas Dava untuk yang pengen pelihara puyuh. Jadi kadang kita itu nafsu ya, pengen ngelihat maksudnya biar ini apa namanya telurnya semakin banyak, makanya kasih makan sampai lebih, malah itu tuh nggak bagus gitu. Jadi memang sewajarnya aja, maksimal tuh 2 kali ya berarti Mas Dava ya. Karena 1 kali sudah cukup sebenarnya. 1 kali. 1 kali sudah cukup. Ya 2 kalinya tuh apa ya, lihat aja di tempat pakannya, kalau yang habis lah tambahin dikit. Tapi ini memang tak lihat dari tadi nggak berhenti makan ya, Iya. makan terus ya. Puyuh Emang nggak pernah tidur ya? gimana ya, ya tidur lah. Tapi Tidur. tapi kan puyuh merasa lapar terus, nggak mungkin merasa kenyang gitu puyuh. Kata mau dikasih makan 4 kali 1 kilo, anggap 2 kilo lah 1 hari, habis tetap. Itu. Telurnya ya nggak mungkin kualitasnya bagus ya. Puyuh ini sebenarnya ayam apa burung sih? Burung. Burung. Masuk burung. Nah, ya sudah, jadi seperti itu ya bincang-bincang kita sama Mas Dava, owner peternakan Bung Puyuh. Jadi ini
apa namanya, buat teman-teman semua yang barangkali mau ikut kemitraan, boleh hubungi kami. Dan atau yang pengen tanya-tanya tentang tips bagaimana memelihara puyuh, bisa juga hubungi di kolom komentar. Sekian dari kami ya. Terima kasih kawan. Jangan bosan-bosan sama video kita ya. Kalau yang suka boleh di like and subscribe, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus Mas Dafa aja. Bagus Mas Dafa aja. Coba Pak. Loh, belum.